Tidak terasa kompetisi Liga Indonesia akan kembali bergulir dan kini memasuki musim 2025-2026. Mengusung tema baru, Liga yang kini bernama Super League menjanjikan banyak hal, terutama di pekan perdananya nanti. Mulai dari branding yang berubah, standar yang meningkat, sampai partai-partai kejutan. Yang menarik, hampir semua klub di Super League 2025-2026 seolah seperti memulai baru kompetisi. Hampir semua klub mengalami perombakan, baik di sektor manajemen, pelatih, maupun komposisi skuad. Ditambah dengan atmosfer lebih meriah yang dijanjikan A-League, nama baru PT LIB. Kira-kira seperti apa Super League 2025-2026 akan berjalan? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas preview jelang bergulirnya Super League Indonesia yang akan menggelar laga perdananya dalam beberapa hari ke depan. Simak selengkapnya. Drama persaingan ketat hingga kembalinya dominasi menjadi tema yang tersaji selama gelaran Liga 1 musim 2024-2025. Kompetisi kasta tertinggi Indonesia ini menyajikan pertarungan hingga akhir. Persib keluar sebagai kampion dan berhasil mengunci gelar pada pekan ke-31. Setelah pesaing terdekat mereka, Persebaya Surabaya, bermain imbang 3-3 melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Senin 5 Mei 2025. Persib memang berhasil juara, dan keberhasilan ini menjadikan mereka sebagai juara back-to-back. Namun, Persib sebetulnya tidak juara dengan mudah. Maung Bandung sudah terlempar ke posisi 8 klasemen, lewat 4 hasil imbang beruntun melawan Dewa United, Arema, dan PSM Makassar di awal kompetisi. Di papan atas, persaingan antara para raksasa juga cukup kuat. Di bawah Persib, Dewa United juga tampil impresif untuk kemudian mengamankan pos kedua klasemen akhir. Jangan lupa, di 3 besar ada Malut United, tim promosi yang mencuri panggung sepanjang musim bergulir. Musim 2024-2025 juga diwarnai pertarungan ketat di zona merah. Semen Padang secara dramatis lolos dari zona degradasi lewat kemenangan melawan Arema di pekan terakhir. Hasil ini cukup untuk mengirim PSA Sleman dan Barito Putra ke Liga 2, meski keduanya sama-sama menang di pekan terakhir. Sejumlah pertandingan tadi sudah cukup memberi bukti kalau Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 memang menghadirkan banyak drama. Drama makin seru dengan kehadiran VAR untuk pertama kalinya di kompetisi ini. Tapi setelah musim 2024-2025, kejutan lebih besar ternyata menanti di musim 2025-2026. Liga 1 musim 2024-2025 telah menghadirkan inovasi lewat VAR. Sekarang di musim 2025-2026, PT Liga Indonesia Baru atau LIB ternyata mengusung inovasi lain. Perombakan dilakukan, Liga 1 di-rebranding. Setelah mendatangkan general manager baru, yakni Takeyuki Oya yang sudah berpengalaman 16 tahun menjadi operator Liga Jepang J-League. Dari sinilah perombakan dimulai, PT Liga Indonesia Baru berubah nama menjadi A-League. Nama dan logo dari A-League sendiri tampaknya mengadopsi konsep dari J-League Jepang, yang menurut Direktur Utama Ferry Paulus menggambarkan semangat transformasi Liga ke depannya. Bersamaan dengan itu, A-League melakukan rebranding pada nama kompetisi. Kasta tertinggi yang sebelumnya bernama Liga 1, kini berganti nama menjadi Super League. Sementara untuk kasta kedua, berganti nama dari Liga 2 menjadi Championship, sementara untuk Liga 3 tetap bernama Liga Nusantara. Rebranding ini tentu saja tidak sekedar pergantian nama. Kompetisi Super League musim 2024-2025 seharusnya akan menjadi kompetisi Indonesia yang lebih baik dari edisi-edisi sebelumnya. Harapan ini juga dibarengi dengan munculnya sejumlah regulasi baru, termasuk regulasi soal pemain asing dan komitmen A-League terhadap kualitas siaran pertandingan. Super League 2025-2026 akan berjalan menarik. Bukan cuma karena pergantian nama kompetisinya, tetapi juga perubahan peta kekuatan tim-tim pesertanya. Ada banyak rotasi pelatih yang terjadi. Di sisi lain, banyak tim yang mengalami perombakan skuad besar-besaran sehingga kompetisi akan sulit ditebak.
Persib misalnya, juara Liga 1 musim lalu itu tercatat kehilangan sejumlah bintangnya. Melansir Detik.com, ada total 16 pemain yang hengkang, termasuk sejumlah pilar andalan musim lalu seperti Ciro Alves, Gustavo Franca, Tyron Del Pino, dan Nicky Pars. Sebagai gantinya, Persib mendatangkan sejumlah armada anyar seperti Frans Putros, Sadil Ramdhani, dan Luciano Guaicochea. Kejutan juga terjadi dalam kubu tim promosi musim 2024-2025. Malut United. Ambisi besar Malut untuk bisa bersaing di papan atas membuat mereka merekrut satu kompi pemain Persib. Mereka antara lain Gustavo Franca, Ciro Alves, David da Silva, serta Tyron Del Pino. Namun, perlu dicatat, pergantian pelatih dari Imam Nahumaruri ke Henry Susilo bisa dibilang membuat tim ini seolah kembali membangun skuad dari awal. Tidak kalah heboh, ada aktivitas transfer besar-besaran dari Dewa United. Rafael Struijk tentu menjadi nama yang paling mencuri perhatian. Selain Struijk, Dewa juga sukses menggait sejumlah bintang lain, seperti Nicky Pars dari Persib Bandung, Sevaro Lillipali dari Borneo FC, serta Wahyu Prasetyo dari Malut United. Sebagai catatan, Dewa adalah tim Super League dengan market value pemain termahal, yakni sekitar 94,47 miliar rupiah menurut Transfer Market. Selain perubahan di 3 klub tadi, ada pula sejumlah transfer yang menarik perhatian. Bali United diketahui baru saja mendapatkan jasa Jens Raven. Kehadiran pemain timnas Indonesia Under-23 tentu menarik, karena masyarakat Indonesia pada akhirnya akan bisa melihat kualitas Raven setiap pekannya. A-League sebelumnya telah mengatakan bahwa jadwal Super League musim 2025-2026 sudah dirancang sedemikian rupa, supaya memudahkan klub-klub peserta. Satu yang menarik, pekan pembuka yang akan berlangsung mulai tanggal 8 Agustus 2025 ternyata menyajikan sejumlah laga antara tim raksasa melawan tim promosi. Satu laga yang cukup menarik perhatian adalah laga antara Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta. PSIM yang merupakan tim promosi tentu ingin langsung tancap gas. Tapi mereka tidak akan mendapat jalan mudah mengingat lawannya adalah Persebaya yang notabene tim penghuni papan atas musim lalu. Dua tim promosi lainnya juga akan dihadapkan dengan lawan tangguh. Bayangkara akan bertamu ke Stadion Sagiri yang ada di Samarinda untuk menantang Borneo FC. Sementara Persijap Jepara akan bertolak ke Stadion Gelora B.J. Habibie di Parepare untuk menantang PSM Makassar. Selain 3 laga tadi, 6 pertandingan pekan pertama Liga 1 lainnya juga tidak kalah menarik. Persib akan bersua Semen Padang, big match akan tersaji di Banten International Stadium antara Dewa versus Malut United. Madura United menantang Persis Solo, Bali United berhadapan dengan Persik Kediri, Persija Jakarta akan melawan Persita Tangerang, lalu Arema FC akan menantang PSPS Biak. Persaingan ketat Super League musim 2025-2026 sejatinya mengarah pada satu tujuan utama, melengsarkan Persib dari tahtanya. Sebagai klub juara bertahan, Persib tentu diguncang sana-sini. Setiap peserta Super League musim depan punya misi untuk mengakhiri dominasi Maung Bandung. Bicara soal statistik di atas kertas, Dewa United mungkin jadi tim yang paling berpeluang akan melengsarkan Persib. Skuad mewah, permainan atraktif, bisa menjadi kunci skuad besutan Yan Olde Kering mengakhiri dominasi tim besutan Boyan Hodak. Namun, seperti pembahasan sebelumnya, Super League musim 2025-2026 tidak akan mudah diprediksi. Tim seperti Malut United, Persebaya Surabaya, PSM Makassar, Bali United, serta Persija Jakarta juga punya potensi untuk juara. Jadi menarik untuk ditunggu siapa yang akan keluar sebagai juara nanti. Itulah dia pembahasan soal Super League yang akan mulai bergulir tengah pekan ini. Football lovers sendiri gimana? Antusias menanti Super League musim 2025-2026? Prediksi menurut kalian, siapa yang akan meraih gelar juara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan info-info terupdate dan paling menarik seputar sepak bola setiap harinya dari channel Sorting 11 Moment. Sampai jumpa.